Hai, jumpa lagi. Salam sehat 130 tahun dan mati masuk surga. Kali ini kita akan membicarakan masalah tekanan darah tinggi. Lebih spesifik adalah pengalaman saya menurunkan tekanan darah tinggi. Ada suatu kepercayaan bahwa ketika kita divonis tekanan darah tinggi dan dokter meresepkan obat tekanan darah tinggi, maka seumur hidup kita akan selalu bergantung pada obat itu. Katanya tekanan darah tinggi tidak bisa disembuhkan. Oleh sebab itu, dokter tidak pernah mau menyembuhkan tekanan darah tinggi. Yang hanya mereka lakukan adalah menurunkan atau mengontrol tekanan darah tinggi. Pendapat bahwa tekanan darah tinggi tidak bisa disembuhkan, kali ini akan saya bantah. Kenapa? Karena itu berdasarkan pengalaman saya. Saya berhasil menyembuhkan penyakit tekanan darah tinggi saya. Hampir 3 minggu ini, sejak tanggal 24 Juni 2024, saya tidak lagi mengkonsumsi obat penurun tekanan darah tinggi saya, yaitu amlodipin. Jadi, sudah bebas semua obat tekanan darah tinggi. Tapi ini adalah suatu perjuangan yang saya lakukan antara 3-5 tahun terakhir ini. Selama 3 minggu ini, tekanan darah saya normal, 120 mmHg pada sistole dan 70 mmHg pada diastole. Tanpa obat penurun tekanan darah tinggi yaitu amlodipin. Tentu saja ini bukan perjuangan yang mudah dan cepat. Dibutuhkan waktu cukup lama, sekitar 5 tahunan, mungkin 3 tahun tepatnya. Saya kurang tahu pasti, ya. Dan juga perjuangan terutama diet dan beberapa suplemen untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada diet saya. Jadi intinya sebetulnya dalam penyembuhan ini adalah diet. Sebelumnya, 5 tahun yang lalu, saya mengkonsumsi 2 obat penurun tekanan darah tinggi, yaitu amlodipin dan perindopril arginin, masing-masing 5 mg. Keduanya saya perlukan untuk mengontrol tekanan darah saya 120 mmHg untuk sistole dan sekitar 60 mmHg untuk diastole. Memang diastole saya ada kecenderungan untuk lebih rendah daripada normal. Dengan program yang saya akan jelaskan di video lain, secara bertahap, dosis daripada amlodipin dan perindopril arginin saya turunkan untuk mempertahankan tekanan darah 120 mmHg sistole. Cara ini akan saya jelaskan pada video episode 2024-16. Sedangkan pada video episode 2024-15, kita akan membahas apa saja yang menyebabkan bacaan tekanan darah kita salah. Sedangkan untuk video ini, saya akan menceritakan pengalaman saya dalam menaklukkan dan menyembuhkan penyakit tekanan darah tinggi saya. Dimulai sekitar 20 tahun yang lalu, saya diberi obat atau diresepkan obat penurun kolesterol, yaitu simvastatin 10 mg. 2 tahun kemudian, dosisnya dinaikkan menjadi 20 mg. Dan kemudian ditambah dengan Norvas. Norvas itu adalah nama paten untuk amlodipin. Waktu itu saya diberi 5 mg. Saat itu paten daripada Norvas belum habis, jadi tidak ada generiknya amlodipin. Kemudian dosisnya bertambah dan obat saling berganti. Dan yang terakhir adalah Crestor 5 mg dan Ezerotrol 10 mg untuk obat kolesterol, serta amlodipin 5 mg dengan perindopril arginin 5 mg. Jadi ada 4 obat yang harus saya makan
saat 5 tahun yang lalu. Efek samping daripada obat-obatan tersebut perlahan-lahan mulai terasa di badan, terutama mungkin dari obat anti kolesterol. Yang pertama adalah kepikunan. Saya sering sekali memasak dan hangus karena saya lupa. Dan juga otot-otot sering sakit. Ini yang disebut myopathy. Myo artinya otot, pati itu kerusakan. Jadi obat-obatan statin memang diketahui merusak otot. Jadi otot-otot saya itu perlahan-lahan rusak. Di samping itu juga manhood atau kejantanan saya turun. Kata dokter, itu wajar karena sudah tua. Saya tidak suka disebut tua. Nabi Nuh bisa sampai 950 tahun. Atau Nabi Ibrahim bisa 90 tahun dan masih bisa punya anak. Dan yang lebih parah lagi adalah suatu saat saya mengalami kecelakaan. Yaitu saya menabrak palang pintu tol. Karena saya tidak melihat palang itu adalah kerusakan dalam penglihatan. Ketika saya tanyakan ke dokter, saya konsultasi dengan teman SMA saya yang dokter mata, dia bilang, ini biasa kok di orang yang kolesterolnya tinggi. Tapi kemudian saya tanyakan, kolesterol tinggi atau orang yang memakan obat kolesterol? Maksud saya tidak mau melompat ke dalam suatu kesimpulan, padahal masih ada alternatif-alternatif lain, yaitu penyebabnya adalah obat kolesterol. Dan teman saya itu tidak pernah menjawab. Oleh sebab itu, untuk langkah pertama saya berasumsi bahwa semuanya ini adalah akibat obat kolesterol. Dan saat itu, 5 tahun yang lalu, sebelum COVID, kira-kira setahun sebelum COVID, semua obat anti kolesterol saya hentikan. Saya tidak terlalu peduli dengan kolesterol tinggi, karena memang sebetulnya kolesterol diproduksi oleh badan. Kenapa saya harus itu produksinya? Setelah saya pelajari riset-riset yang terbaru, ternyata ambang batas kolesterol saat ini itu jauh di bawah daripada optimum. Artinya apa? Nilai optimum kolesterol darah kita itu lebih tinggi jauh dibandingkan dengan ambang batasnya yang diperbolehkan. Jadi akibatnya apa? Kolesterol darah kita tidak pernah mencapai titik optimumnya. Anda bisa lihat ini pada video kami episode 2024-1 dan juga 2024-2. Mungkin 2024-1, 2, dan 3. Itu Anda bisa lihat di situ. Tahap berikutnya adalah saya menganalisa nutrisi saya. Saya berasumsi bahwa tekanan darah tinggi itu akibat kekurangan nutrisi. Itu adalah asumsi saya. Dan ini merupakan pekerjaan detektif untuk menemukan penyebab tekanan darah tinggi. Secara cepat saya menemukan bahwa saya itu kekurangan unsur magnesium dan potasium, vitamin D, vitamin K, dan beberapa vitamin lain. Pertama, magnesium dan potasium. Karena saya jarang makan sayur. Artinya apa? Bantu saya jarang masak sayur, itu aja. Makanya saya jarang makan sayur. Terus yang kedua, vitamin D, vitamin K, ada beberapa vitamin lain, itu tertekan penyerapannya oleh obat kolesterol. Kolesterol diperlukan untuk membuat empedu. Dan empedu diperlukan untuk penyerapan lemak. Dan semua vitamin-vitamin yang larut di dalam lemak itu menjadi terganggu penyerapannya karena kurang kolesterol. Itu adalah asumsi saya, atau setidaknya teori saya seperti itu. Oleh sebab itu, tahap awal saya adalah 1, memakan suplemen magnesium, potasium, vitamin D, dan vitamin K. Itu dulu. Suplemen magnesium 400 mg. Untuk potasium, saya ambil dari potasium klorida food grade. Dan itu bisa dibeli di online. Vitamin D 5000 international unit. Sedangkan vitamin K2 125 mikrogram. Di samping itu juga saya tambahkan minyak ikan. Dan hasilnya dalam waktu 1 bulan tekanan darah saya bisa turun di bawah 110 untuk sistolenya.
Dengan demikian, saya bisa melepas atau menurunkan dosis obat pengontrol tekanan darah tinggi. Ketika saya coba, ternyata saya bisa melepas amlodipin atau perindopril argenin, atau masing-masing saya potong dosisnya menjadi separuhnya untuk mempertahankan tekanan darah sistole saya 120 mm Hg. Pilihan saya waktu itu adalah tetap mempertahankan amlodipin karena itu obat murah, faktor ekonomi juga. Akhirnya saya minum amlodipin saja 5 mg. Di samping itu menu makanan saya rubah. Saya memperbanyak sayuran. Saya selalu makan sayur cukup banyak, protein, ikan atau daging, dan karbohidratnya sedikit, nasi sedikit atau mungkin saya tidak makan. Yang tidak saya bisa lepas adalah suatu kenikmatan adalah dessert. Jadi kue-kue yang di akhir makan itu saya tidak tahan. Oleh sebab itu kalau saya harus memilih, apakah saya memilih dessert atau nasi, saya memilih dessert. Dan satu lagi, saya juga memperbanyak makan ubi. Ubi dan kentang itu mengandung banyak sekali potasium. Itu adalah sumber yang sangat baik untuk potasium. Jadi nasi relatif saya gantikan dengan ubi. Di samping itu saya juga memasukkan intermittent fasting 18/6. Artinya saya puasa atau saya tidak makan selama 18 jam dan jendela makan saya hanya 6 jam. Dan waktu itu jendela makan saya adalah jam 12 siang sampai jam 6 sore. Tidak terlalu ketat. Kadang-kadang saya makan malam juga. Di samping itu saya juga melakukan olahraga rutin. Nanti saya akan ceritakan olahraga apa yang bisa menurunkan tekanan darah. Tidak semua olahraga bisa efektif menurunkan tekanan darah. Secara perlahan-lahan, tekanan darah sistole saya itu turun terus sampai akhirnya cukup lama juga itu mencapai 110 mm Hg. Dan saat itu saya potong lagi dosis saya. Amlodipin saya potong lagi menjadi 2,5 mg. Dan kemudian dosis 2,5 mg ini berlangsung cukup lama, mungkin setahun. Ini hampir membuat saya putus asa karena kok lama sekali gitu. Tapi kemarin saya mencoba sesuatu hal yang agak beda. Sekitar 2 bulan yang lalu saya melakukan suatu eksperimen baru. Tujuan daripada eksperimen ini suatu hal yang lain lah, bukan tekanan darah tinggi. Saya meningkatkan dosis vitamin K menjadi 265 mikrogram dan minyak ikan menjadi 2 gram per harinya. Tidak lama kemudian, sekitar 2 mingguan lah, tekanan darah saya bisa turun sampai 103 mm Hg untuk sistole. Wow, kesempatan untuk melepas amlodipin. Ini adalah obat terakhir yang bisa saya lepas. Kemenangan terakhir. Tapi saya tunggu dulu selama seminggu. Ternyata selama seminggu, tekanan darah saya sekitar 110 atau di bawah 110. Artinya memang itu confirm. Sudah pasti bahwa tekanan darah saya sudah turun. Oleh sebab itu, amlodipin bisa dilepas. Ya, saya lepas. 2,5 mg saya lepas dan sampai sekarang selama 3 minggu tekanan darah saya tidak pernah lebih dari 120 mm Hg sistole pada waktu istirahat. Mungkin Anda bertanya, kenapa saya menaikkan dosis vitamin K2 saya dari 125 mikrogram ke 265 mikrogram? Dan kenapa saya menaikkan minyak ikan saya dari 1 gram per hari menjadi 2 gram? Itu adalah percobaan saya berikutnya. Saya punya kelainan jantung. Klep mitral saya bocor dan parah. Ini saya ketahui sejak tahun mungkin 20 tahun yang lalu. Sejak ayah saya meninggal. Ayah saya seorang dokter. Ketika dia meninggal, saya ke dokter lain dan pada saat itu saya diperiksa. Dan katanya klep jantung saya bocor. Sebenarnya ayah saya tahu mengenai hal itu, tapi beliau tidak pernah menceritakan itu kepada saya karena memang gejalanya tidak muncul. Artinya saya tidak lemah, tidak cepat capek, saya biasa-biasa saja normal. Itu adalah rahasia yang dia simpan sampai dia meninggal. Seingat saya,
Ketika saya berumur sekitar 8-10 tahun, saya sering mendengarkan detak jantung saya dan normal. Sekarang ini beda. Saya tahu bunyinya seperti ombak di laut. Berisik sekali. Itu disebut murmur. Itu adalah gejala jantung bocor. Beberapa waktu yang lalu saya membaca mengenai penyebab jantung bocor. Klep jantung bocor. Itu karena kalsifikasi atau pengapuran pada klep jantung. Sehingga dia tidak bisa lentur dan tidak bisa menutup dengan baik karena tidak lentur itu. Oleh sebab itu saya mau mencoba eksperimen baru. Mungkin perlu waktu sekitar 5 tahun untuk bisa sembuh. Tapi kalau bisa sembuh, itu adalah hebat. Ini adalah eksperimen baru. Vitamin K, dan ada kemungkinan juga saya akan tambahkan cuka apel. Vitamin K adalah vitamin yang mengontrol penempatan kalsium. Itu banyak papernya, sudah established, sudah mapan pengetahuan itu. Sedangkan cuka apel adalah home remedy yang tidak ada risetnya, tetapi dipakai orang terus. Dan saya pernah mencoba cuka apel untuk menyembuhkan yang disebut dengan calcific tendonitis. Jadi saya pernah mengalami calcific tendonitis di lutut dan dengan cuka apel 2 minggu, alhamdulillah sembuh. Itu akan saya mau coba untuk menyembuhkan klep jantung saya yang bocor. Mungkin berhasil, mungkin enggak. Tergantung asumsinya. Tapi asumsi saya saat ini adalah kalsifikasi daripada klep jantung. Itu hipotesanya. Walaupun sebenarnya masih ada pertanyaan mengenai bioavailability daripada cuka apel dan juga vitamin K itu. Tapi apa salahnya dicoba? Itu adalah proyek yang akan datang. Saya masih coba untuk mencari literaturnya. Oke, sekian dulu. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Dan juga bagikan video ini kepada teman-teman yang lain yang mungkin mereka memerlukannya. Tekanan darah tinggi ini adalah suatu hal yang sangat umum. Menu buruk pun sangat umum, yang mengakibatkan banyak sekali penyakit metabolisme. Jangan lupa juga menonton video tentang kesalahan-kesalahan pengukuran atau pembacaan tekanan darah. Jangan sampai Anda salah diagnosa gara-gara cara mengukurnya salah. Dan juga cara menyembuhkan tekanan darah tinggi. Video yang berikutnya ini adalah lebih sistematis daripada cerita saya yang saat ini, yang sekedarnya saja cerita pengalaman. Sampai jumpa, salam sehat 130 tahun, dan matinya masuk surga. Saya Syekh Imam Semar Al-Kafir Kakal Jayasmurtila mengundurkan diri. Bye-bye.